السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, pagi ini insyaallah ta'ala kita akan membahas sabda-sabda Nabi, hadis-hadis Nabi yang disaksikan oleh kaum muslimin, oleh kita semua. Kita tahu hampir di setiap zaman selalu ada sabda-sabda Nabi yang menjadi kenyataan. Antum lihat 4 atau 5 bulan setelah Nabi wafat, Abu Bakar menyaksikan apa yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adanya beberapa orang yang mengaku sebagai Nabi, adanya beberapa orang yang keluar dari Islam, murtad, tidak mau bayar zakat. Ini semua telah disabdakan oleh Nabi SAW sebelum peristiwa itu terjadi. Umar bin Khattab menyaksikan seorang yang sangat berbakti kepada ibunya, yang orang ini disebut-sebut namanya oleh Nabi SAW, padahal orang ini belum pernah bertemu dengan Nabi SAW. Dari Yaman, dari Qarn. Siapa namanya? Uwais. Ya. Setiap kali datang serombongan dari Qarn, Umar selalu bertanya, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Satu ketika Uwais mengatakan, saya Uwais, maka Umar memastikan, engkau pernah punya sakit belang, kemudian sembuh kecuali 1 dirham. Engkau kaza. Tepat Umar tahu, karena Umar memegang apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Bahkan Umar meminta doa kepada Uwais. Umar manusia terbaik kedua setelah Abu Bakar, yang apabila ada Nabi lagi tentu Umar akan jadi Nabi, kata Nabi. Yang apabila berpapasan dengan syaitan jin di satu jalan, maka syaitan itu mengambil jalan lain. Meminta doa kepada seorang yang tidak dikenal oleh masyarakat, yaitu Uwais. Luar biasa ya. Karena apa? Sabda Nabi SAW. Orang-orang pun berbondong-bondong minta doa kepada Uwais, dan Uwais menyepi sendiri, menghilangkan dirinya dari keramaian orang. Inilah orang-orang salaf. Inilah Rasul dan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak suka dengan kemasyhuran. Coba kita hari ini ya, dikejar-kejar orang, minta doa, maka pasang pelang ya, jalan ini nomor sekian. Itulah kita kaum muslimin hari ini. Sampai kepada zaman Utsman, sampai kepada zaman Ali bin Abi Thalib. Dengan matanya Ali bin Abi Thalib melihat anak-anak muda yang disabdakan oleh Nabi, hudasaul asnan, sufahaul ahla, anak-anak muda yang sangat buruk pemahamannya terhadap Al-Quran, yang jidatnya hitam karena bekas sujud, yang badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa,
yang mukanya pucat-pucat karena hampir setiap malam bangun malam. Tapi Nabi mengatakan mereka sebagai apa? Hah? Apa kata Nabi tentang mereka? Hah? Kilabu ahlin nar. Apa? Anjing-anjing penghuni neraka, waliyadzubillah. Ini anak-anak muda yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika Nabi bersabda mereka belum lahir, mungkin masih bayi. Itu disaksikan oleh Ali bin Abi Thalib dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi berpesan, jika bertemu dengan mereka, tumpaslah. Jika aku bertemu dengan mereka, akan aku perangi mereka, akan aku habisi mereka, sebagaimana Allah menghabisi kaum Ad dan kaum Samud. Maka ucapan Nabi ini dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Nggak peduli Ali bin Abi Thalib mau sholatnya rajin, mau puasanya luar biasa, nggak peduli. Karena itu menipu. Sholat bisa salah, puasa bisa salah. Karena ada sholat bid'ah, ada puasa bid'ah. Adapun ucapan Nabi salah, tidak mungkin. Membunuh mereka, membantai mereka adalah pahala besar. Dan ucapan Nabi ini diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib, habis ditumpas. Kecuali kira-kira 7 atau 8, sebagian riwayat mengatakan 11. Tinggal 11 orang. Dari kira-kira 3.000 sampai 4.000 yang tidak mau rujuk, tidak mau bertaubat. 2/3 dari mereka lebih banyak mau bertaubat setelah iqamatul hujjah yang ditegakkan oleh Ibnu Abbas. Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas untuk iqamatul hujjah kepada mereka. Nah, ini sedikit pelajaran bagi antum bahwa orang-orang yang semangatnya luar biasa belum tentu berada dalam kebenaran. Orang-orang Khawarij ini, anak-anak muda Khawarij ini semangatnya luar biasa, sangat luar biasa. Tetapi mereka berada dalam kebatilan. Antum tahu apa yang mereka ucapkan ketika Ibnu Abbas mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum tahu jawaban mereka? Menunjukkan bahwa mereka ini bodoh sekali, jahil sekali, tidak faham dengan kaidah. Ibnu Abbas memberikan salam kepada mereka. Ibnu Abbas, siapa yang tidak sikoh kepada Ibnu Abbas? Murid Nabi, langsung menyaksikan wahyu turun, salat di belakang Nabi, bersama Nabi, dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh mereka dengan marhaban ya ibna ammi Rasulillah. Marhaban, selamat datang wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bukan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena bagi mereka kalau ikut Ali bin Abi Thalib atau ikut Muawiyah atau ikut Amr bin As, kafir. Termasuk Ibnu Abbas. Luar biasa kejahilan mereka. Menjawab salam orang kafir kan tidak boleh. Maka mereka menjawab marhaban ya ibna ammi Rasulillah. Selamat datang wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah Ibnu Abbas. Aku sampaikan kepada kalian salam Rasulullah, salam Islam. Kalian jawab dengan salam jahiliyah. Dari sini keluar hukum bahwa seluruh salam yang bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah salam jahiliyah. Tidak boleh ada salam kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita kaum muslimin tidak sepatutnya mengucapkan selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat tahun baru, selamat. Tidak ada salam kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus sampai zaman Muawiyah, sampai Yazid, Umar bin Abdul Aziz, Harun ar-Rasyid, sampai zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kaum muslimin nanti akan diperangi oleh bangsa yang bersendal bulu.
berwajah seperti tameng, bulat, matanya kecil, sipit, kulitnya putih. Ya, tentu kita tidak lupa dengan kejadian sekitar abad ke-7, abad ke-8 Hijriah, ya, 1258 kira-kira. Bagaimana 800.000 lebih kaum muslimin dibantai dalam satu hari oleh bangsa yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Dan di Irak, di Basrah, banjir darah. Kitab-kitab kaum muslimin dibuang ke sungai dan memerah sungai dengan darahnya kaum muslimin. Ya. Kemudian 200 tahun yang lalu sampai 100 tahun yang lalu kita saksikan kebenaran sabda Nabi SAW bahwa kaum muslimin seperti qas'ah, seperti makanan yang ada di qas'ah, yang ada di nampan. Qas'ah adalah satu tempat yang berisi makanan, biasanya disantap oleh 6-8 orang. Nah, kaum muslimin bernasib seperti itu. Diambil oleh si A, si B, si C. Antada'a alaikumul umam, umat-umat non-Islam menikmati kaum muslimin sebagai makanan. Kita saksikan kira-kira 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, ya, Perancis, Inggris, Belanda, Portugis menjajah negeri-negeri Islam, menikmati hasil bumi, hasil tambang negeri-negeri Islam zaman penjajahan. Bahkan sampai hari ini saya kira, tetapi dengan cara lain. Ya, itu terjadi. Nah, kita akan lihat bagaimana hari ini kaum muslimin mengalami apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya awali dengan apa yang terjadi kira-kira 12 hari yang lalu. Ya. Ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW. Kejadian 12 hari yang lalu sudah disabdakan oleh Nabi SAW secara garis besar. Garis kecilnya, contoh kecilnya, bukan contoh besar ya, contoh kecilnya kita saksikan kira-kira 12 hari yang lalu. Saya bacakan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, Sahih Imam Muslim dan lain-lain. Saya kira tidak tersembunyi bagi antum hadis ini. La tattabi'unna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Sungguh kalian umatku kelak di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, bangsa sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin, hingga ketika mereka umat-umat sebelum kalian masuk ke dalam lubang dob. Dob sering diartikan dengan apa? Biawak. Saya kira terjemahan ini tidak tepat. Karena dob yang dimaksud oleh Nabi yang mempunyai lubang-lubang yang sangat dalam di padang pasir itu makan daun-daunan, tumbuh-tumbuhan. Adapun biawak di negeri kita ini makan daging, ikan, dan berkuku tajam. Maka untuk mengatakan biawak itu halal, saya kira tidak tepat. Kalau dob jelas, Khalid bin Walid dan beberapa sahabat makan daging dob di hadapan Nabi, dan Nabi membiarkannya, tidak mengharamkannya, tidak melarangnya, walaupun beliau tidak ikut memakan. Ya. Kalau haram tentu beliau akan larang. Nah, dob ini mempunyai lubang-lubang yang sangat dalam di padang pasir. Siapapun yang masuk ke lubang dob, maka nggak waras. Ya. Orang yang bodoh pun nggak akan mau, nggak ada gunanya, bahaya. Lubang-lubang dob itu dalam, masuk ke lubang itu nggak waras, gila.
Ya. Tetapi jika yang melakukan itu orang-orang sebelum kalian, kalian akan ikut masuk juga. Para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara, ya Rasul, apakah yang engkau maksud umat sebelum kita itu Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, apa? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Iya, siapa lagi kalau bukan mereka? Berarti para sahabat mempunyai ilmu, tahu. Hanya para sahabat ingin memastikan, betulkah Yahudi dan Nasrani? Dijawab oleh Nabi, iya. Shadaqa Rasulullah, terbukti kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan tidak waras, perbuatan gila, perbuatan gak masuk akal. Tapi kalau yang melakukan itu Yahudi dan Nasrani, orang-orang barat, kaum muslimin ikut melakukannya. Jam 12 malam, keliling kota, keliling jalanan, sambil niup terumpet. Waras nggak kira-kira? Ya, waras nggak kira-kira? Nggak waras. Waras dari mana? Jam 12 malam enak-enaknya tidur, istirahat, melepas capek, siang kerja, ya kan? Bersama anak, istri, tidur, istirahat, agar bisa bangun malam, minimal subuh tidak kesiangan. Ini dipakai untuk muter-muter, niup trompet, dan harus bareng gitu. Pas jam 12 itu. Waras dari mana ini? Ya, siapa yang mengawali perbuatan ini? Imam Syafi'i? Jelas bukan. Imam Ahmad bin Hanbal? Jelas bukan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Jelas bukan. Siapa yang mengawali perbuatan tidak waras ini? Al-Yahud wan Nasara. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepat. Ini contoh kecil. Contoh kecil sekali. Kita belum berbicara bagaimana ekonomi riba, bagaimana demokrasi, bagaimana HAM, bagaimana gender. Ini contoh kecil, ya, agar kita bisa melihat betapa kaum muslimin hari ini betul-betul melakukan persis apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan nggak masuk akal, ya. Seandainya antum hidup di pedalaman, ya, nggak nonton TV, nggak nonton radio, nggak baca koran, ya kan? Taruhlah hidup di pesantren pelosok gitu ya. Nah, antum ke kota, gitu. Antum ke kota, antum menyaksikan ada kira-kira 200 orang berkumpul di lapangan, ya. Sambil berkumpul di lapangan, sambil meletakkan tangan di jidat, ya. Tangannya diletakkan di jidat, ya. Sambil ngeliatin kain 2 kali 1 meter, ya. Ini antum bayangkan baru masuk kota, ya, di pelosok nggak kenal apa. Saya kira antum akan bertanya, ini orang ngapain? Kan begitu, ya. Ini waras apa tidak, gitu kan? Apa manfaatnya, apa gunanya? Ya, meletakkan tangan di jidat sambil melihat ke atas. Akal nggak bisa cerna. Itu sama dengan melempar jumroh, mencium hajar aswad. Akal nggak bisa cerna, ya kan? Menunjuk dengan jari, tawaf, sa'i. Akal nggak bisa cerna, ya kan? Cuman bedanya apa? Kalau melempar jumroh, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i, menunjuk dengan jari ketika tasyahud, rukuk, sujud, itu yang mengajarkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, Nabi kita, Rasul kita, uswah kita, qudwah kita. Tapi menghormat bendera seperti tadi yang mengajarkan siapa? Al-Yahud wan Nasara. Ini mau disamakan? Kan sama-sama nggak masuk akal, sama-sama nggak bisa dicerna, sama. Nggak ada bedanya antara menghormat bendera dengan mencium hajar aswad.
Sama-sama akal nggak bisa mencerna. Cuman masalahnya siapa yang nyuruh? Yang satu disuruh oleh seorang utusan Allah yang siddiq, yang amanah, yang satu-satunya manusia yang dijamin ampun dosanya, yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan, satu-satunya manusia. Ya. Luar biasa derajat keimanan beliau, kemuliaan beliau. Jangankan yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan dijamin ampun. Nabi belum, misalnya Nabi mau berbohong nih, Nabi mau bohong nih biar nggak ada masalah. Kalau jujur kan biasanya suka ada masalah, bohong aja. Nabi belum bohong, sudah diampuni, sudah dijamin ampun. Kalau Nabi mau nekat nih minum khamr, beliau belum minum khamr, sudah diampuni oleh Allah. Misalnya Nabi nekat mau berzina, belum berzina, sudah diampuni. Lihat awal-awal surat Al-Fatah. Gak ada manusia seperti ini. Ya. Alhamdulillah cuman beliau yang seperti itu. Coba kalau kita dijamin ampun dosa-dosa yang belum dilakukan, ya, habis saya kira, ya, dicobain semua, ya, itu kita. Alhamdulillah yang dijamin ampun dosa sebelum dilakukan itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau memerintahkan sesuatu kepada kita, tentu sami'na wa ata'na. Mustahil manusia seperti itu sampai salah memberikan kebijakan. Ya. Nah, sementara ini al-Yahud wan Nasara. Ya. Saya kira antum tahu. Jangankan antum, orang tua antum pasti tahu. Jangankan orang tua, kakek nenek antum insya Allah tahu. Kalau pinjam 1 juta, nanti dengan perjanjian mengembalikannya 1,2 juta. Apa namanya? Riba, jelas, bunga. Maka para rentenir itu kan malu-malu. Ya. Para rentenir itu ada sebagian kecil dari mereka kaum muslimin, Pak Haji, malu-malu. Ya, enggak, ini saya enggak membungakan uang, ini saya ikhlasnya aja, ya. Ini bukti bahwa mereka tahu kalau ini haram, ini riba, bahwa bunga itu riba. Ya. Nah, berhubung ini dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, masuk ke negeri-negeri Islam dan sudah melembaga menjadi satu badan, satu perusahaan besar, maka kaum muslimin bangga kerja di situ. Bangga. Ada yang jadi manajer, ada yang menjadi GM, ada yang menjadi direktur keuangan, ada yang menjadi dirut. Bangga, gaji besar. Ya, padahal saudara-saudara kita di kampung malu. Kalau pinjem 1 juta kok kembali 1,2, bahkan 1,1, bahkan 1.050.000, 1.010.000, malu. Tapi ketika yang mengawali adalah Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin bangga. Siapa yang tidak bangga hari ini kerja di bank riba ini? Ya, kecuali sedikit kaum muslimin yang belajar manhaj yang hak ini, yang mempelajari qala Allah wa qala Rasul ala siapa kemarin? Ala fahmi sahabat. Jangan qala Allah wa qala Rasul titik, salah, keliru. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Harus dibawa ini. Tentu akan faham. Ya. Nah, hari ini kaum muslimin pun mengikuti apa yang menjadi cara mereka al-Yahud wan Nasara. Apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani dalam rangka menutup kebusukannya, menutup keburukannya, menutup kebatilannya, dosanya. Maka al-Yahud
membikin satu cara. Kelihatannya taat tetapi maksiat. Kelihatannya sami'na wa ata'na tetapi tidak. Mereka menempuh satu cara yang terdiri dari 4 huruf. Kha, ya, lam, tak marbutoh. Apa? Kha, ya, lam, tak marbutoh. Apa? Khilah. Ini cara yang ditempuh oleh al-Yahud, yang dengan cara ini mereka ingin menutupi kebatilannya, keburukannya. Khilah. Yang dengan cara ini mereka dirubah oleh Allah, dikutuk dan dilaknat, dirubah oleh Allah menjadi kera dan babi. Betul-betul kera dan babi. Yang muda-muda menjadi kera, yang tua-tua menjadi babi. Apa khilah? Melakukan sesuatu untuk melanggar perintah Allah dengan ditutup. Khilah. Saya kira sudah masuk dalam bahasa kita. Khilah, apa? Berkilah. Berkilah. Sudah masuk dalam kaidah bahasa kita, berkilah. Apa berkilah? Mari kita lihat kelakuan Yahudi yang ditiru oleh kaum muslimin. Dan sekali lagi, ini sabda Nabi SAW yang kita saksikan hari ini. Orang-orang Yahudi dilarang oleh Allah lewat mulut Nabi Musa, dilarang mencari ikan di hari, dilarang mencari ikan di hari Sabtu. Padahal Allah menguji mereka di hari Sabtu, ikannya banyak sekali, melimpah ruah, kan mereka di pantai. Ini dalam pengembaraan mereka di Padang Tih selama 40 tahun. Karena mereka tidak mau masuk ke Palestina memerangi bangsa Jabari, maka mereka dihukum oleh Allah 40 tahun yatihuna fil ardi arba'ina sana, terombang-ambing, tersesat di muka bumi ini selama 40 tahun di tengah padang pasir. Hari Ahad nggak ada ikan, sedikit sekali. Begitu pula hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Begitu hari Sabtu melimpah ruah ikan. Awalnya mereka taat, tidak mau mencari ikan di hari Sabtu. Tampil salah satu dari mereka yang kemudian diikuti oleh yang lain. Apa? Membikin semacam perangkap. Jadi air dari laut itu dialirkan ke daratan yang sudah dilubangi. Dibikin satu cara di mana ikan-ikan di laut itu masuk ke dalam kubangan itu, tidak bisa kembali lagi. Hari apa mereka melakukan ini? Hari Jumat sore. Hari Jumat sore. Hari Sabtu mereka tidak ngapa-ngapain. Mereka tidak berbuat apa-apa. Ya, hari Ahad pagi diambil perangkapnya, diambil jalannya, dapat banyak sekali. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tadinya 1 orang, 2 orang, akhirnya 10, 20, 100, 200. Akhirnya menjadi hal yang biasa. Begitulah kebatilan, begitulah kemaksiatan, diawali dari sedikit demi sedikit. Ya, akhirnya sedikit dari mereka yang tidak melanggar ini berkilah. Ibnu Katsir menafsirkan ayat kunu qiradatan khasiin dengan satu kisah yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas, di mana pagi itu orang-orang soleh mereka keluar rumah kira-kira waktu duha, waktu di mana orang-orang sudah mulai berjual beli di pasar, rumah-rumah sudah dibuka. Hari itu masih tertutup, sepi, nggak kelihatan
orang kecuali sedikit sekali. Mereka penasaran, ada apa ini? Ya. Maka mereka melongok ke rumah. Antum tahu apa yang terjadi? Tidak ada manusia di dalamnya. Yang ada kera dan babi. Yang ada kera dan babi. Mereka menyaksikan, ini kera dari mana? Ini babi dari mana? Kok di dalam rumah orangnya nggak ada? Berubah hidungnya, matanya, bukan matanya, hidungnya, mulutnya, rambutnya, tangannya, kakinya menjadi babi yang tua-tua, yang muda-muda menjadi kera. Kecuali matanya, matanya tidak berubah, ya. Jadi ini mata si A, mata si B, mata si C, ya. Karena mereka tetangga kan tahu, ya. Itu telah terjadi entah berapa ribu tahun yang lalu. Gara-gara mereka berkhilaf, kan sepertinya taat, padahal maksiat. Maka mereka dirubah menjadi kera, binatang yang seolah-olah manusia, mirip sekali manusia kan? Kera itu kan mirip manusia, ya. Kadang-kadang bisa naik sepeda, ya kan? Nah, kadang-kadang dikasih rokok bisa ngerokok, bisa mengupas pisang, ya, dan seterusnya. Tapi dia bukan manusia, dia kera, bukan manusia, ya. Seolah mereka taat, padahal mereka tidak taat. Mari kita lihat diri kita. Mari kita lihat kaum muslimin. Apakah kaum muslimin tidak mengikuti kelakuan mereka Yahudi berkhilaf? Dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin faham bahwa tadi utang 100 juta dikembalikan 110 juta itu riba, bunga. Semua orang tahu, malu, ya. Biar tidak seperti riba, maka mereka berkilah, ya. Antum mau pinjam uang saya 100 juta. Kalau saya bilang, ya 100 juta, tapi nanti mengembalikannya 110 ya, saya malu, saya nggak enak, karena jelas itu riba, jelas itu bunga, ya. Maka biar tidak seperti riba, saya nanya sama antum, sebetulnya antum uang 100 juta buat apa sih? Antum jawab, saya mau beli mobil. Saya nggak bisa beli cash. Kalau cicil saya bisa, ya. Oh gitu. Ya udah, gampang itu mah. Nah, saya bikin cara berkilah. Antum mau mobil yang mana? Mobil itu tuh, mobil Avanza misalnya. Harganya berapa? 100 juta. Oh, gampang. Mobil Avanza ini saya beli ke dealer 100 juta, ya. Nanti kalau mobil ini sudah milik saya jual ke antum. Berapa? 110. Nanti antum nyincil ke saya 3 tahun atau 4 tahun yang jumlahnya 110 juta. Antum pernah melihat transaksi seperti ini? Saya kira hampir tiap hari, ya. Lihat, ini kilah ini khilah Yahudi, tidak syak lagi, ini khilah Yahudi, ya. Kalau saya mau jujur, saya minjemin uang antum 100 juta buat beli mobil, nanti bayarnya 110,
dicicil. Kan begitu kalau saya mau jujur. Ya. Cuman saya nggak jujur, saya berkhilaf. Saya ingin dilihat sebagai orang taat, orang takwa, nggak mau makan riba, nggak mau bunga. Maka saya utak-atik caranya itu. Lihat, bank-bank syariah seperti itu. Ya, gitu. Kalau mau, saya betul-betul punya mobil itu. Setelah saya punya, baru apa? Baru akad. Ketika mobil itu sudah menjadi milik saya, baru ikat akad. Itu boleh. Ini tidak, mobil masih di dealer. Saya sudah ngikat akad sama antum. Udah gini ya, nanti mobil saya beli. Nanti kalau sudah saya beli, saya jual ke antum. Berapa? Ya terserah saya dong, karena itu mobil saya. Saya jual 110 atau 115 atau 120. Bayarnya boleh nyicil, boleh diutang. Ya. Awalnya seperti itu. Bahkan lama-lama capek ya. Dari sono ke sini, dari dealer ke saya, dari saya ke antum, ya. Pokoknya langsung aja lah dari dealer ke antum, ya. Duitnya berapa? Ini 100. Lama-lama seperti itu karena capek mereka. Ya. Ketahuan. Kalau mau, antum bilang dulu ke saya butuh mobil nih, gitu. Dana saya kira-kira 110 juta, tapi saya bisanya nyicil, gitu. Oh gitu, ya. Saya cari, tapi jangan ingat akad dulu. Ingat akad haram, justru haramnya itu di akad itu. Akad ijab kabul. Ijab kabul itu sudah haram. Ya, kalau nggak ada barangnya, kan barangnya masih di dealer. Itu kan larangan Nabi kepada siapa? Bilal. Ketika Bilal mengatakan, ya Rasul, ada orang butuh ini, butuh itu, butuh ini, maka aku ambil uangnya, aku jalan ke pasar, aku belikan barangnya, baru aku jual ke orang-orang. Akad duluan. Apa kata Nabi? La tabi' ma laisa indak. Jangan engkau menjual apa yang belum engkau miliki. Tidak boleh, haram. Menjual sesuatu yang belum dimiliki. Itu mobil kan belum milik saya, masih di dealer. Kenapa saya bikin akad kepada antum? Nggak boleh. Kalau mau mobil itu saya beli dulu, dan jangan bikin akad. Ngobrol-ngobrol boleh, tapi bikin akad ijab kabul apalagi tanda tangan nggak boleh. Ya, saya beli mobil Avanza itu 100 juta. Sekarang kan sudah punya saya nih. Maka terserah saya. Antum mari, katanya butuh Avanza 110, antum berani kan? Ini kata antum, Afan, saya berubah pikiran. Saya berubah pikiran. Saya boleh marah nggak? Saya boleh marah nggak? Nggak boleh. Kalau saya marah berarti saya bikin akad. Kan belum ada akad, belum ada ijab kabul, belum tanda tangan, dan itu yang menjadi halal haram di situ. Antum bilang, Afan, duitnya udah kepake. Afan, saya berubah pikiran. Afan, saya nggak mau Avanza, maunya anu. Saya nggak boleh marah. Itu. Ini yang terjadi, sudah tanda tangan, tekan kontrak segala macam. Padahal mobil masih di dealer. Jelas ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali kepada Bilal, la tabi' ma laisa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Ya. Saya kira berbicara tentang hilah-hilah Yahudi ini luar biasa. Barangkali ini kajian khusus ya. Karena kajian kita adalah hadis-hadis Nabi yang kita lihat ya, maka kita tidak panjang lebarkan tentang hilah Yahudi ini. Walaupun ini banyak sekali, sangat banyak sekali. Dari mulai urusan ekonomi, urusan jual beli, urusan muamalah, urusan ijab kabul, ya, ini banyak. Yusammunahu bi ghairi ismihi, ya, memberikan nama dengan yang bukan namanya.
riba tidak dibilang riba, khamar tidak dibilang khamar. Ini pun salah satu bagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat hari ini. Ya. Hari ini jarang kaum muslimin yang berbicara dengan istilah pelacur. Jarang kan? Jarang. Padahal pelacur itu. Nah, ini salah satu sabda Nabi yang kita lihat kenyataannya. Yusammunahu bi ghairi ismihi. Memberikan nama-nama kemaksiatan dengan yang bukan namanya. Ya. Kaum muslimin senang memperhalus. Padahal Allah enggak suka. Lihat, Allah dan Rasulnya berbicara tentang zina, disebutnya apa? Zina. Khamar bilangnya apa? Khamar. Pelacur bagoya min bagoya Bani Israel. Ada seorang pelacur dari Bani Israel, diampuni dosanya oleh Allah gara-gara memberi minum seekor anjing. Disebut oleh Nabi bagoya, pelacur. Maka sunnah bagi kita zina, katakan zina. Khamar, katakan khamar. Pelacur, katakan pelacur. Agar panas di kuping, agar kaum muslimin menjauhi pelacur, zina, judi. Jangan diperhalus. Kaum muslimin suka memperhalus. Pelacur enggak enak, disingkat ya. Wanita tuna susila. Ya. WTS. Biar apa? Biar halus. Biar orang-orang enggak tahu. WTS. Lama-lama banyak yang tahu, kasar. WTS akhirnya kasar juga. Ya. Maka diperhalus lagi menjadi PSK ya, PSK ya, pekerja seks komersial, PSK ya, diperhalus. Allah nggak suka. Pelacur, katakan pelacur. Itu. Nah, kembali ke masalah muamalah. Hari ini kaum muslimin memberikan nama dengan yang bukan namanya, dan ini keluar dari mulutnya orang-orang yang berada di bank syariah, yang menamakan dirinya bank syariah. Bank sekarang barang syariah kan ada belasan, mungkin puluhan ya. Mari kita lihat. Riba, bunga tidak dipakai oleh bank syariah karena itu haram. Mereka mengatakan bank kami adalah bank syariah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka kami tidak memakai riba, tetapi yang kami pakai adalah sistem bagi hasil, mudharabah. Kalau bank konvensional, bank ribawi, itu bunga, riba. Misalnya Bapak pinjam 100 juta buat usaha, buka konveksi misalnya. Nanti bunganya, ribanya setor tiap bulan. Tiap bulan 5 juta, tiap bulan 5 juta, tiap bulan 5 juta. Nah, bank kami ini bank syariah, maka tidak mengenal bunga, tidak mengenal riba. Lalu apa Pak? Bagi hasil mudharabah. Bahasa Arab bagus. Gimana caranya? Nah, ini uang 100 juta Bapak bawa pulang buat usaha konveksi misalnya. Nanti tiap bulan bagi hasil Pak. Bagi hasilnya berapa? Tiap bulan bagi hasilnya 5 juta, 5 juta, 5 juta ya. Sama apa beda sama yang tadi? Sama persis, apa bedanya? Yusammunahu bi ghairi ismihi, memberikan nama dengan yang bukan namanya. Itu riba, itu bunga. Dia bilang enggak, ini bagi hasil. Apa bedanya? 5 juta tiap bulan sama, atau mungkin 4 juta tiap bulan, kan bukan jumlahnya yang bikin sama. Ya, tapi kepastian tiap bulannya itu. Kalau betul mau mudharabah bagi hasil, bukan begitu caranya. Ini uang kami 100 juta, silahkan Bapak bawa pulang buat usaha, jual beli komputer, handphone, konveksi dan seterusnya.
Nanti di bulan pertama mungkin belum kelihatan hasilnya, bulan-bulan kedua lah. Bapak dapat untung berapa? Dapat untung 10 juta, Bapak 5 juta, kami pihak bank syariah 5 juta. Begitu. Bulan ketiga untung berapa? Untung 4 juta, Bapak 2 juta, kami 2 juta. Bulan keempat nggak ada untung, berarti Bapak nggak dapat, kami nggak dapat. Bulan kelima rugi, modal tinggal 80 juta, berarti uang kami tinggal 80 juta. Bulan ketujuh bangkrut karena ada gempa bumi atau apa ya, maka uang kami hilang. Bapak nggak ngutang apa-apa ke kami nggak punya piutang ke Bapak. Itu mudharabah. Ada yang seperti itu, Bank Syariah? Itu Bank Syariah. Betul-betul bagi hasil seperti itu. Jadi tidak ditentukan keuntungan di awal. Ini memberikan nama dengan yang bukan namanya. Bank konvensional jujur, bunganya sekian, ribanya sekian. Mereka nggak pakai riba, mereka nggak tahu riba ya. Bunga sama aja lah. Bunga sama riba kan sama. Ya, ini pun kan merubah nama. Ya. Mereka tidak jujur. Bank syariah ini tidak jujur. Sebetulnya riba juga, bunga juga, tapi dibilang bagi hasil. Ya, bagaimana bagi hasil? Keuntungannya dipatok dari awal. Nggak bisa seperti itu. Kita lanjutkan.